Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kotrina dan Muku Syakarli dengan NPM 24011010246. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan tentang tata penomoran dan jenis daftar pustaka dengan menggunakan pedoman skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ekonomi Pembangunan Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur. Baik, yang pertama, di sini ada halaman sampul atau pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis halaman sampulnya menggunakan hardcover abu-abu, di mana di sini ada judul skripsi yang pertama, kemudian ada tujuan skripsi, nama dan nomor induk peneliti atau penulis, lambang Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jawa Timur, nama konsentrasi, nama program studi atau jurusan, nama fakultas, nama universitas, nama kota tempat universitas, dan tahun penyusunan skripsi. Nah, di sini bisa dilihat judul skripsinya, contohnya dampak ekspansi fiskal terhadap inflasi di Indonesia, pendekatan error correction model. Dan tujuan skripsinya ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi. Kemudian ada nama dan nomor induk peneliti atau penulis. Di sini ada terlampir disusun oleh Kartika Jalagarini. Dan ada nama program studi atau jurusan. Di sini program studi ekonomi pembangunan, nama fakultas, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, nama universitas, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, dan tahun penyusunan skripsi pada 2021. Dan di sini diatur dengan pengaturan tulisan pada halaman sampul adalah rata tengah. Halaman sampul terdiri dari satu halaman. Kemudian yang kedua ada halaman judul. Di sini halaman judul merupakan duplikat dari halaman sampul. Namun halaman judul dicetak pada kertas HVS putih. Halaman judul hanya terdiri dari satu halaman. Jadi halaman judul ini merupakan bentuk dari penulisan yang tadi pada hardcover, namun digunakan menggunakan HVS biasa sebagai halaman pertamanya. Kemudian ada halaman pengesahan. Di sini mencantumkan judul skripsi, nama dan nomor induk mahasiswa, fakultas, program studi, bidang konsentrasi, kata-kata pengesahan atau persetujuan. Nah, di sini ada bentuknya contoh dari lampiran halaman pengesahan skripsi. Nah, seperti yang sudah dikatakan di sini ada kata-kata pengesahannya juga di sini. Kemudian ada dosen pembimbing. Pengesahan cukup sebagai tanda tangan dosen pembimbing dan koordinator program studi ekonomi pembangunan. Setelah ujian selesai, mahasiswa melakukan publikasi artikel ke jurnal nasional atau prosiding nasional. Mahasiswa mengikuti yosidium, penjilitan dilakukan setelah disetujui oleh pembimbing, penguji, dan koordinator program studi ekonomi pembangunan. Nah, kemudian ada halaman pernyataan orisinalitas. Nah, ini salah satu contoh halaman pernyataan orisinalitas skripsi, di mana ada pernyataan orisinalitas skripsi, kemudian siapa yang bertanda tangan di bawah ini, nama, NPM, program studi, konsentrasi, judul skripsi, dan menyatakan dengan sendirinya bahwa ya pernyataan orisinalitas. Dan ada nama kota, kemudian menggunakan materai 10.000, nama mahasiswa dengan NPM-nya. Kemudian ada halaman kata pengantar, di mana ini adalah contoh kata pengantar. Seperti biasa, puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dan menyelesaikan skripsi dengan judul dan seterusnya. Kemudian diakhiri juga dengan nama kota, tanggal, dan tahun, kemudian peneliti. Lanjut ada halaman abstrak, di mana halaman abstrak pada pedoman apapun itu menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, di sini adalah contoh dari abstrak
yang menggunakan bahasa Inggris. Sama formatnya, namun abstrak pada bahasa Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan abstrak bahasa Inggris menggunakan abstrak bahasa Inggris. Kemudian yang selanjutnya ada halaman daftar isi. Halaman daftar isi merupakan halaman yang berisi nomor-nomor lampiran apa saja yang ada di dalam skripsi tersebut atau karya ilmiah tersebut. Di sini ada kata pengantar dan kemudian ada nomor halaman kata pengantarnya dan seterusnya. Kemudian ada halaman daftar tabel dan gambar. Nah, di sini adalah contoh daftar tabel atau daftar gambar. Jadi ini merupakan daftar halaman seperti yang tadi, namun ini bentuknya ketika kita ada tabel atau ada gambar, itu dimasukkan ke daftar tabel atau gambar dan dilampirkan juga nomor halamannya. Kemudian selanjutnya ada pendahuluan penulisan skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ekonomi Pembangunan. Yang pertama, seperti biasa, ada bab 1 pendahuluan. Nah, dalam bab 1 ini ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup, dan manfaat penelitian. Kemudian, yang kedua, ada kajian pustaka, bab 2, kajian pustaka, 2.1 teori yang digunakan, 2.2 penelitian terdahulu, 2.3 kerangka berpikir, 2.4 hipotesis. Dan yang ketiga ada bab 3 yaitu metode penelitian. Nah, ini merupakan metode apa yang kita lakukan. Misalnya kita menggunakan metode kualitatif atau kuantitatif. Nah, di sini ada 3.1 pendekatan penelitian. Bisa dibuat dengan pendekatan kualitatif atau pendekatan kuantitatif. Kemudian 3.2 tempat dan waktu penelitian. 3.3 definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian. 3.4 populasi dan penentuan sampel. 3.5 metode pengumpulan data. 3.6 metode analisis. Next. Ada bab 4 hasil dan pembahasan. Di sini merupakan seperti karya ilmiah lainnya juga. Tentu ini pada bab ini merupakan hasil apa yang sudah kita teliti. 4.1 hasil, 4.2 pengujian hipotesis, 4.3 merupakan pembahasan. Kemudian ada bab 5 yaitu bab terakhir, kesimpulan dan saran. 5.1 berisi kesimpulan, 5.2 berupa saran. Oke, di sini kita masuk ke jenis-jenis daftar pustaka. Yang pertama ada APA atau yang sering kita dengar juga American Psychological Association. Nah, di sini contohnya seperti ini, ada nama penulisnya atau nama pengarangnya, kemudian ada tahun jurnal itu terbit atau artikel itu terbit, kemudian ada judul dari artikel tersebut atau jurnal yang kita cari, yaitu An Empirical Examination of Factors Influencing the Intention to Use Mobile Payment. Nah, di sini juga ada dia diterbitkan oleh apa? Nah, ini diterbitkan oleh Computers in Human Behavior pada di tempat ini alamat ya guys, 310 sampai 322 ini adalah halaman yang kita cari. Nah, terus yang kedua ada MLA atau Modern Language Association. Di sini kita menggunakan nama penulis yaitu Jonathan Karim dengan judul Beyond Growth, Library and Development. Kemudian ini ada sama penerbitnya, kemudian tahun. Namun ini yang bisa kita lihat perbedaannya, tahunnya apa dan MLA itu berbeda.
tahun tahun pada apa itu digunakan pada setelah nama penulis, sedangkan MLA itu setelah penerbitan. Kemudian di sini ada 1111 sampai 1130 itu adalah nama halamannya. Kemudian yang ketiga itu ada Harvard. Metode Harvard ini ada nama penulisnya di sini, Darwin K. Fox MK dan Zwardt H. Terus ada tahun. Nah, kalau apa itu digunakan tanda kurung. Nah, ini tidak. Kemudian panduan penulisan untuk siswa, Polite Dress Cambridge. Ini Cambridge ini penerbit dan dilihat pada tanggal 24 Mei 2020. Kemudian yang metode Chicago ini Google 2019, ini tahunnya. Kemudian judulnya Google Privacy Policy dan ini merupakan linknya ya guys. Nah, lanjut ada metode ASA. Di sini ada nama Berlin, Gordon, and Andrestom. Kemudian tahun penerbitan. Kemudian A Goal to a Better Health. Ini adalah judulnya sampai dengan New Jersey Health Foundation. Nah, jadi di sini dia hanya terus IEEE dia menggunakan ini, setiap citasinya dia menggunakan ada kurung kurawal gitu, nomor 1 dan selanjutnya. Olivero, Andrew, and Woodward Bill, ini nama dari penulis. Kemudian Cable Design, in Cabling the Complete Guide to Copper and Fiber Optic Networking, ini judulnya. Kemudian United States of America, ini adalah tempat terbitnya. Kemudian Wiley Publishing, ini adalah penerbit dan ini tahun, kemudian page-nya atau halamannya. Kemudian yang terakhir ada Vancouver dalam kutipan. Yang pertama ini ada Collins et al. Namanya. Kemudian argue that this technique is highly effective. Ini juga nama nama judul sampai dengan terakhir. Kemudian yang kedua ada Wilkinson IB 20 Wireless K. Ini nama penulisnya. Kemudian Goodhart A, Hall C, Neil H. Ini juga nama penulisnya. Kemudian nama judul Oxford Handbook of Clinical Medicine. Kemudian ini tahun ke-10 edisi. Jadi ini buku dari Oxford Handbook of Clinical Medicine, ini edisi ke-10-nya. Kemudian ini dibuat di Oxford University Press. Ini merupakan penerbitnya dan tahun 2017. Nah, daftar pustaka ini bisa kita gunakan sesuai dengan format yang kita mau, seperti APA, MLA, kemudian Harvard, Chicago, dan ASA, IEEE, Vancouver. Kita bisa menggunakan langsung dengan template dari Mendeley, kayak gitu. Dan kalau untuk pedoman pada skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur itu menggunakan Harvard Style. Oke, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.